warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjari Zandi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk siswa 23305111035. Ya, di sini saya sedikit akan menjelaskan kenapa saya membuat video ini. Dikarenakan tugas akhir yaitu membuat video dengan tema Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Pada mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Eriska. Nah, di sini saya akan belajar memaparkan atau menjelaskan yaitu Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Di sini saya juga masih belajar. Ya, kita next aja ya. Nah, di sini ada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Serta logos, yaitu berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat membentuk masyarakat itu menuju cita-cita. Ideologi adalah sesuatu yang harus dihayati hingga menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas, membawa komitmen, keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka semakin tinggi juga komitmen untuk melaksanakannya. Nah, di sini ada pengertian menurut para tokoh. Menurut Sastra Pratedja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Di sini juga ada menurut Sarjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Nah, di sini ada menurut Bogiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Dan menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Di sini juga ada menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Nah, di sini ada menurut tokoh Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Nah, selanjutnya fungsi ideologi. 1. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang keenam yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nah, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016. Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni
Sebagai hari lahirnya Pancasila, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dipilih sebagai dasar negara berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi dan peranan Pancasila. Yang satu, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula berdirinya bangsa Indonesia. Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara karena terdiri dari puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan jiwa penduduk yang beraneka ragam. Selain itu, Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Adapun Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 153 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah kristalisasi dari pengamalan hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan, terdiri dari kesatuan, rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yaitu Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukuman yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila menjadi nilai dasar atau prinsip. Sementara itu, hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Maka dari itu, perumusan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Nah, keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mesti tercermin dalam sikap, mental, dan perilaku sehari-hari masyarakatnya, termasuk tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, Pancasila memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa karena Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Tujuan tersebut mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hal ini juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya, cita-cita dan tujuan bangsa diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan. Nah, kedudukan Pancasila.
Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu satu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, yang kelima yaitu sebagai sumber yang kelima itu sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, ditulis sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Dan yaitu kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk 14 semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri menolak mereka yang di luar Indonesia, tapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan, kedudukan, dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengetasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Nah, di sini ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, digunakan sebagai alat pemersatu bangsa periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi Barat, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Nah, di sini juga ada historis pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu.
Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini resonansi Pancasila kurang berguna. Pemerintahan Habibie lebih disebutkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar. Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila (BPPD) sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Munculnya wacana tentang penghapusan tahap nomor 115 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunis. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terdapat ideologi Pancasila cenderung lemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan. Nah, historis ideologi dalam pemerintahan SBY yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres Nomor 27 Tahun 1999. Nah, mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY mendatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Nah, di sini ada sosiologis yang disebut sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, yaitu yang satu, istilah ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya. Nah, yang kedua yaitu istilah kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan. Nah, yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Nah, yang keempat yaitu sila kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan. Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, kesimpulan, Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah
keragaman budaya suku dan agama yang kaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terkait paparan yang saya sampaikan dan penjelasan yang saya sampaikan, mohon maaf bila kurang jelas. Selebihnya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.